Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 15 November 2024. Renungan didasarkan dari kitab 1 Samuel, pasal kedua ayat 6 sampai dengan ke-10. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kasih-Mu itu yang menunjukkan dan menampakkan bahwa Engkau menyatakan keselamatan-Mu yang kekal untuk kami. Untuk itu, ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa keselamatan-Mu itulah yang senantiasa menopang kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Maka itulah yang Kau nyatakan pula dalam kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Inilah cara kerja-Mu, kemurahan, dan kasih-Mu yang kekal itu. Sehingga kami senantiasa Kau berikan anugerah melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Kami yakin Engkau memberkati kami dan menolong kami, dan kami yakin Tuhan Yesus, Engkau mengampunkan dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena kami sadar kami bersalah dan berdosa di hadapan-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau memberikan pengampunan itu kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. 1 Samuel pasal kedua, ayat 6 sampai dengan ke-10. Demikian sabda Tuhan 1 Samuel 2, ayat 6 sampai dengan ke-10. Puji-pujian Hana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, bapak ibu saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 15 November 2024 adalah dari dalam debu. Tentu kita sudah banyak yang paham berkaitan dengan cerita Hana. Ia berkeinginan untuk memiliki anak, tapi Tuhan pada waktu itu belum memberikannya. Ia mendapatkan hinaan, tetapi kemudian apa yang terjadi? Ia datang kepada Tuhan. Di dalam doa dan terus-menerus berdoa. Dan menarik, ketika Hana membuat janji atau nazar kepada Tuhan, jika Tuhan mengabulkan doanya, yaitu memiliki seorang anak, maka ia akan menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita lihat secara khusus di kitab 1 Samuel pasal pertama ayat yang ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana meminta
kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya. Jadi yang kita baca tadi 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai 28. Sehingga kemudian masuk di pasal kedua, Hana bersorak-sorai. Hana memuji Tuhan seperti di ayat yang pertama dari pasal kedua. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Hana menemukan Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjawab. Dari kehinaannya, kehancurannya, kemandulannya, ketidakberdayaannya, tangisannya, keluh kesahnya, dan semuanya. Ketika ia memberanikan diri datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan, Hana memperoleh apa yang ia harapkan. Kehadiran putra dalam kehidupan bersama dengan suaminya. Ini menjadi menarik. Kenapa demikian? Tentu sebagai seorang perempuan akan merasa mungkin saja gagal, merasa tak berhasil, atau merasa bahwa dirinya lah sang pembuat persoalan. Karena seringkali juga masyarakat mengatakan, oh gara-gara kamulah, dan lain sebagainya. Tapi dalam upaya yang keras, Hana terus berjuang dan tidak berhenti. Maka teks yang kita renungkan menggambarkan pula kehidupan kita yang kadang disebut mandul. Kita merasa gagal, tidak berhasil. Kita merasa bahwa tidak ada perbaikan. Kita terus putus asa. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Kita ingin saja berhenti dan mengakhiri hidup ini. Tapi teks yang kita renungkan menjadi menarik. Hana tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ia terus berseru dan datang kepada Tuhan. Ia fokus pada permohonannya. Dan ia menyerahkan itu kepada Tuhan. Maka inilah yang menjadi kekuatan kita bersama. Kita punya kemandulan dalam banyak hal. Tapi upaya yang dilakukan Hana adalah juga menjadi berkat kita untuk melakukan upaya yang sama seperti halnya Hana. Untuk itu, mari kita perhatikan kembali ayat ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan, yang menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Hana percaya bahwa proses kehidupannya bukan ditentukan oleh dirinya, tetapi Tuhan. Keyakinan inilah yang membuat Hana terus melanjutkan kehidupan dengan sungguh-sungguh, sekalipun ada tangisan, keterlukaan, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini pula, ia yakin bahwa Tuhan akan memberikan dan menjawab di setiap permohonannya, maka ia berjanji. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema dari dalam debu? Yang pertama, ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa merayakan kehidupan dengan syukur. Karena yang kita lihat adalah persoalan yang besar yang sedang kita hadapi. Kadang kita melupakan dari setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan tidak lagi menjadi penghiburan dan pengharapan kita untuk melanjutkan kehidupan dengan optimis bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita seperti dalam debu saja. Merasa bahwa kehidupan kita sudah tidak berarti apa-apa. Tapi lihat kembali. Dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Hana. Yang memberikan kesaksian. Dari dalam debu. Yang tidak apa-apa.
yang dikira hanya sekedar kematian, tidak ada pengharapan, tetapi ia mau maju dan berjuang. Sehingga ia mengatakan di ayat yang ke-7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Ia percaya pada kuasa Tuhan itu. Dan ia melanjutkan itu. Ketika ia mengalami deritanya, ia datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doanya, ia juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada konsistensi, keajekan, keberlanjutan untuk percaya kepada Tuhan dalam segala hal yang dijalani Hana. Maka inilah yang menjadi kekuatan kita. Mari kita ajak saja untuk datang kepada Tuhan. Apapun kehidupan yang sedang kita jalani, percaya kepada Tuhan. Ia yang mematikan dan menghidupkan, ia membuat miskin dan membuat kaya, yang merendahkan meninggikan. Artinya kuasa Tuhan itu tetap ada kini dan selamanya. Maka kiranya kita ajak saja, kita tetap taat dan setia, percaya pada kuasanya. Maka yakinlah, dari dalam debu, kita tetap memiliki pengharapan dan kekuatan. Bahwa Tuhan akan mengangkat kita dengan kuasanya yang menyelamatkan itu. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-9, langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Maka mari kita mengarahkan perjalanan kita untuk fokus saja. Kalau sudah dilindungi berarti apa? Dijaga, dijaminkan. Dan dalam keselamatannya itu, Tuhan akan hadir. Maka jangan pernah berputus asa. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, ajak saja. Tadi saya mengatakan di pertama. Maka ketika kita ajak, kita harus fokus dengan jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, karena ada dalam perlindungannya. Jangan lompat pagar atau meleng atau kanan kiri malah kepaduk, malah belasar masuk jalan sesat. Tetap saja pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Karena langkah kaki kita ada dalam kuasa-Nya. Sehingga ketika Tuhan mengangkat kita dari dalam debu, kita hanya fokus terus meminta kepada Tuhan. Yakinlah, terus apa yang menjadi permohonan kita, doakan, doakan, dan doakan. Bukankah Hana terus berdoa, berdoa, dan berdoa. Melawan dari kehinaan, kegagalan, ketidakberdayaan, melawan dari ketertindasan. Ya fokus dan fokus saja minta itu. Maka kita harus fokus dalam langkah kehidupan kita. Apapun yang kita minta, sebutkan satu persatu. Sebutkan satu persatu. Jangan tanyakan kapan Tuhan menjawab. Tapi biarlah seperti di ayat 9. Langkah kita yang dilindungi Tuhan, maka langkah kita juga yang dikasihinya. Maka Tuhan yang mengasihi dan melindungi kita, yang akan menjawab dari setiap kehidupan yang kita jalani. Termasuk dari setiap permohonan yang kita nyatakan kepadanya, Tuhan akan menjawab. Dan sebagai penutup, dalam tema dari dalam debu, Hana sudah merasakan beratnya kehidupan yang ia jalani. Dan ia bisa keluar dari dalam debu. Dari ketidakberdayaannya. Dari kehinaannya, tangisannya. Upayanya yang keras. Penantiannya, kesabarannya, dan semuanya. Maka ia seperti di ayat yang ke-10. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Siapa yang diurapi? Siapa yang diurapinya? Kita semua yang percaya kepadanya. Kalau diurapi, persis tadi seperti di ayat yang ke-9. Kuasa Tuhan menuntun langkah kita. Kita adalah orang-orang yang telah diurapi. Maka kuasa Tuhan tinggal dan berada dengan kita. Sehingga apa? Setiap langkah kita bukan langkah yang sendiri, tapi langkah di mana Tuhan bersama dengan kehidupan kita.
Seperti di ayat ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Siapapun dan apapun kita, Tuhan memperhatikan kita. Jika kita mau terus setia dan percaya kepadanya, dan fokus terus dalam setiap permohonan kita, sekalipun mungkin saja kita berlelah, sekalipun tekanan itu masih datang, sekalipun kita mungkin hampir kehilangan harapan, yakinlah Tuhan akan mengangkat kita dari dalam debu dan membuat kita diberkati dan dimuliakan oleh kasih-Nya yang menolong kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan anugerah-Mu, oleh kebenaran yang telah kami terima. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu, di mana Engkau hadir menjawab dari setiap harapan Hana. Kami percaya Tuhan, apa yang ia tunjukkan dalam perjuangan yang tidak gampang, ia terus mencari dan fokus untuk berserah kepada-Mu dan memohonkan apa yang ia harapkan, dan Engkau menjawabnya Tuhan. Maka biarlah kami tetap percaya dari dalam debu, Engkau mengangkat kami, sehingga apapun hal yang hina dalam diri kami, hal yang membuat kami jatuh, buat kami tak berdaya, putus asa, menangis, tertekan, kami harus bangkit, bahwa Engkau dalam kuasa-Mu Tuhan yang mau mengangkat kami. Karena Engkau Tuhan, sang sumber kehidupan itu untuk kami. Berkati dan tolonglah kami, maka sempurnalah kasih-Mu akan kami Tuhan, dan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Maka Engkau yang hadir memberkati kami, maka kami yakin Tuhan, Engkau hadir secara khusus di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Nelson Anindito, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Estri Wardani, anak Nasya Alana, Bapak Supratman, Ibu Sarno, Ibu Tugira Saliman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Satri Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan kami percaya bahwa dalam kehidupan Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Bapak Tukimin, hanya anugerah-Mu Tuhan yang menyelamatkan, kasih-Mu yang memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini, dan dalam kuasa kasih-Mu Tuhan, Engkau yang bekerja, dan setiap kelemahan yang mereka hadapi, kesempurnaan kuasa-Mu hadir dalam kehidupan mereka. Demikian juga keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan ketangguhan dalam kasih-Mu dan berkat-Mu itu ya Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau menolong. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam usaha dan karya-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam segala hal yang sedang kami tanggung, kami percaya Engkau berkati kami. Demikian juga untuk kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal apapun yang mereka lakukan. Berkati dan tolonglah mereka Tuhan, kuasa-Mu yang hadir, dan kuasa-Mu juga Tuhan yang menyelamatkan. Baik mereka Tuhan yang ada di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, atau bahkan di luar negeri, kami yakin Tuhan, kasih-Mu terus menopang kehidupan anak dan cucu kami.
Dan kami percaya juga Tuhan Yesus Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin kasih-Mu yang besar terus hadir, menolong kami supaya dalam persekutuan di GKJ Sarimulyo, kami terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, berakar di dalam-Mu dan berbuah di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami dan tolonglah kami. Demikian juga kami percaya memberkati kehidupan bangsa dan negara kami dalam kasih dan berkat-Mu yang menyelamatkan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.